Kanda. Bagaimana rasanya mendengar kalau ada seorang laki-laki yang mencintai istrinya? Kaget. Tentu saja iya. Begitu juga denganku ketika mendengar Andi pernah mencintai istriku. Bahkan sampai sekarang. Andi anak dari sahabatku. Dia tinggi, putih, berhidung mancung, pintar, dan tentunya masih muda. Apa yang kamu suka dari istriku? Aku menanyakannya saat hanya berdua dengannya. Maaf, Pak Bambang. Jawabmu bingung. Tentu saja kamu bingung. Mungkin juga takut. Padahal aku hanya ingin mengetahui lebih dalam tentangmu. Istriku, tidak pernah kulihat dia menatap seorang laki-laki dengan tatapan seperti dia menatap Andi. Jawablah, aku sedang tidak marah. Aku hanya mau tahu saja. Kilahku. Dia istimewa. Maaf Pak Bambang. Apa cinta harus ada alasannya? Tanya Andi balik. Aku menggeleng pelan. Justru sekarang aku berpikir, apa alasan Seva mencintaiku? Pak Bambang, saya cukup tahu diri. Saya tidak akan mengganggu hubungan Anda dan Seva. Percaya sama saya. Pak, ucap Andi lagi. Bukan aku tidak percaya dengan istriku. Tapi ada hal lain yang aku ingin tahu darimu. Dan aku tak bisa mengatakannya. Saya percaya denganmu. Jawabku singkat. Kanda, ngobrolin apa sih sama Andi sampai aku dianggurin kayak gini? Protes istriku. Bibirnya manyun, matanya mendelik, dan tangannya berkacak pinggang. Rasanya ingin segera kubopong tubuh istriku kalau sedang merajuk lalu aku bawa ke kamar. Tapi sayangnya hal itu tidak pernah aku lakukan. Encok. Aku hanya mendekatinya, membelai pipinya yang mulus, dan memeluknya. Kubisikkan kata-kata manis agar dia tidak lagi merajuk. Itu kalau hal kecil. Kalau marah sudah level internasional maka siap-siap saja aku tidur meringkuk kedinginan. Tak ada kehangatan apalagi kecupan. Ah, itu mimpi yang sangat buruk bagiku. Sebisa mungkin aku akan menjaga perasaannya, membahagiakan dan melindunginya. Kanda, ayo tidur, ini sudah malam. Kenapa masih saja sibuk? Malam itu, aku yang sedang sibuk dengan berkas di meja, serta laptop yang masih menyala cukup dikejutkan dengan kedatangan istriku. Bagaimana mungkin aku tidak terkejut? Berkas itu adalah wasiatku untuknya. Masa iya? Wasiat dibaca oleh penerimanya sebelum meninggal. Kan gak lucu. Secepat mungkin, aku mematikan laptop dan menyingkirkan berkas dengan menutupnya dengan berkas yang lain. Kenapa? Kok panik? Tanya istriku penuh selidik. Entah kenapa jiwa istriku sudah seperti detektif kelas kakap. Dia akan mencari tahu sampai menemukan jawaban yang pas menurutnya. Bu, bukan apa-apa. Sayang. Jawabku bohong. Katanya mau tidur. Ayo, Kanda juga sudah ngantuk. Kupaksa mulutku untuk menguap seolah-olah mengantuk padahal aslinya mata ini masih terbuka lebar. Minggir. Nah, kan dia tidak percaya. Dia langsung meneliti berkas yang ada di meja dan menyalakan kembali laptopku. Dinda cari apa? Itu cuma berkas kerjaan. Kilahku lagi. Tapi dasarnya wanita. Dia lebih percaya instingnya daripada ucapanku. Istriku kemudian fokus pada salah satu lembaran dari hasil tulisan tanganku. Mulutnya komat-kamit membaca setiap huruf yang ada. Apa ini? Tanya istriku seraya menunjukkan lembaran kertas yang baru saja dia baca. Bukan apa-apa. Aku menjawabnya singkat. Mana bisa aku menjelaskannya? Semua sudah tertulis jelas di kertas itu. Apa maksud Kanda? Menulis surat wasiat ini? Aku nggak butuh. Teriak istriku. Warisan yang paling berharga itu hanya Kanda hidup sehat. Dan selalu bersamaku. Bersama anak-anak bukan dengan mencantumkan berapa harta yang akan Kanda beri untukku. Aku nggak mau. Aku nggak butuh. Istriku kemudian merobek kertas itu menjadi bagian yang sangat kecil dan berlalu dari hadapanku. Duh, ngambek dia. Aku menyusulnya ke tempat di mana dia bersembunyi jika sedang marah. Di mana lagi kalau bukan di atas ranjang. Tubuhnya ditutupi dengan selimut sampai atas. Dinda, maaf. Kupeluk tubuhnya dari belakang. Istriku tetap bergeming. Aku membuka selimut yang menutupi. Ya Tuhan, ternyata istriku sedang menangis. Hei, jangan menangis. Ku belai rambut indahnya dan ku usap pipinya. Maaf kalau Kanda sudah buat salah.
Jelas saja Kanda salah. Kanda tega mau ninggalin aku. Enggak ada yang mau tinggalin Dinda. Kanda akan tetap bersama Dinda. Lalu yang tadi apa? Aku nggak butuh tanah berhektar-hektar. Aku nggak butuh penthouse. Aku nggak butuh mobil mewah. Aku nggak butuh apartemen. Aku nggak butuh perusahaan. Aku nggak butuh villa. Aku nggak butuh rumah. Aku nggak butuh Kanda. Enggak butuh. Pekik istriku. Dia menyebutkan apa yang tadi aku tulis dalam kertas, walaupun belum disebutkan semuanya. Istriku kemudian berbalik dan memelukku. Aku hanya mau Kanda tetap bersamaku, tetap bersama anak-anak, itu saja. Jangan tinggalin aku. Kuhela nafas panjang. Ku kecup kening istriku dan mengusap punggungnya. Tidak ada yang akan pergi, sayang. Kanda akan tetap selalu bersama Dinda. Dekapan istriku terasa semakin erat, dan kepalanya masih dia benamkan di dadaku. Tidurlah istriku. Sambut hari esok dengan senyuman. Tak akan kubiarkan satu tetes air mata yang jatuh di pipimu kecuali air mata bahagia. Bahagiamu adalah bahagiaku. Aku akan berusaha bagaimanapun caranya untuk membuatmu dan anak-anak bahagia. Aku hanya mempersiapkan masa depan kalian. Juga tentang siapa yang akan menggantikanku suatu hari nanti. Istriku berhak bahagia lebih lama dengan orang yang tepat. Dan itu, aku persiapkan mulai sekarang.